Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama kakak Rahmi dari TBM Lisan Literasi dan Seni Anak Indonesia. Hari ini kita akan membaca dongeng. Nah, kakak sudah persiapkan nih buku cerita yang berjudul Ori si Pemberani. Kita mulai saja ya. Suatu pagi di penampungan orangutan. Bangun, Ori, bangun. Saatnya berlatih lagi, kata Ibu Ori kepada Ori. Nah, adik-adik pasti sudah tahu yang mana di sini namanya Ori. Nah, di sini kan ada dua orangutan. Yang kecil ini bernama Ori, sedangkan di sebelahnya ialah ibunda dari Ori. Ori harus belajar memanjat dan berayun. Kalau sudah mahir, Ori boleh bermain ke dalam hutan. Karena itu, Ori berlatih dengan giat. Di sini tampak terlihat Ori berlatih dengan giat. Ori berlatih bersama Ito. Ito, guru terbaik dari Ori. Nah, di sini ada Ori dan juga ada Ito. Mereka selalu berlatih bersama-sama. Ito memanjat tinggi-tinggi. Ori memanjat seperti Ito. Jadi, Ito mengajari Ori untuk bisa memanjat dan berayun. Ito berayun cepat-cepat. Ori berayun seperti Ito. Dia pun mengikuti gerakan si Ito. Tahu-tahu, Ito berayun cepat dan semakin jauh. Wush, wush. Ito pun dan Ori loncat, berayun dan memanjat. Oh, Ito meninggalkan penampungan karena saking cepatnya si Ori ketinggalan jejak. Ori mencari Ito di dalam hutan. Dengan wajah yang takut, Ori mencari temannya si Ito. Ori ingin bersama Ito lagi. Dia pun mencari kesana kemari. Ito, Ito, kata Ori. Ito pergi kemana ya? Adik-adik tahu nggak Ito pergi kemana? Selanjutnya, Ori pun memanjat dan memanjat. Ia pun berayun, dan berayun seperti yang diajarkan oleh Ito. Gerakannya pun semakin cepat dan lincah. Akhirnya, Ori pun bisa mahir. Ori semakin jauh dari penampungannya. Ia pun belum juga bertemu Ito. Kemudian, kriuk, kriuk, kriuk. Suara apa itu, teman-teman? Hei, aroma apa itu? Aduh, ternyata Ori merasa lapar. Kemudian dia mencium aroma sesuatu dan Ori pun mengikuti aroma tersebut. Dan ternyata adik-adik, Ori melihat ada dua orangutan yang sedang menikmati durian. Yummy. Ori pun ikut makan durian. Ia ditemani dengan orangutan lainnya. Tapi itu tidak ada di sana. Hari mulai gelap. Kemudian Ori membuat sarangnya. Sama seperti orang-orang hutan lainnya. Jadi, karena sudah gelap, Ori pun harus membuat sarang sendiri karena dia tidak mungkin kembali ke penampungannya. Malam ini, Ori tidur di sarang yang dibuatnya sendiri. Dan ternyata, Ori sudah mahir membuat sarang sendiri. Dan akhirnya dia tidur di sarangnya yang dia buat. Nah, sudah selesai adik-adik. Kemudian,
Di sini kakak akan membacakan penjelasan dari cerita tersebut. Halo, aku Ori, seekor orangutan dari Kalimantan. Wah, ternyata Ori dari Kalimantan, adik-adik. Sebagian orang menyebutku Pongo, Pygmeus, itu bahasa Latinnya. Aku termasuk hewan yang hampir punah. Aku tinggal di penampungan karena ibuku ditangkap pemburu. Setiap pagi, aku sarapan selama 2 sampai 3 jam. Lalu tidur selama di siang hari. Di penampungan ini, aku belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Setelah mahir, aku boleh kembali ke hutan. Di alam liar, orang utan sepertiku suka menjelajahi hutan. Saat malam tiba, mereka membuat sarang sendiri untuk tidur. Tahukah kalian, orang utan berpindah-pindah sarang setiap hari. Kami tidak suka bersarang di tempat yang sama. Sarang kami terletak di antara pohon-pohon tinggi. Nah, adik-adik, pesan dari cerita Ori si Pemberani ini adalah kita sebagai manusia harus berani dan juga bersungguh-sungguh ketika ingin menggapai sesuatu. Seperti Ori, dia bisa mahir, lompat, dan memanjat karena dia sangat giat untuk berlatih. Sekian cerita dari Kak Rahmi, TBM Lisan, Literasi, dan Anak Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.